Hello everyone. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 6 ayat 19, dia katakan, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa tubuhmu bukan milikmu, karena kamu telah dibeli dengan suatu harga yang besar?" Pertanyaannya, berapa harganya untuk membeli saya? Jawabannya, saya dibeli dengan darahnya Kristus. Itulah sebabnya mengapa saya bukan pemilik tubuh saya, tetapi pemiliknya adalah yang telah membeli saya, yaitu Kristus. Sehingga, bagaimana saya memperlakukan tubuh ini, demikian juga saya memperlakukan pemiliknya. Saya berikan contoh. Seandainya saya dipinjamkan mobil oleh teman saya, dengan kata lain, mobil itu bukan milik saya. Apakah saya akan memperlakukan mobil itu dengan sesuka hati saya? Mengisi bahan bakar minyak tanah karena minyak tanah lebih murah dari bensin? Mencat mobil itu dengan warna kesayangan saya? Tidak pernah mengganti olinya? Tidak pernah mencuci mobil itu walaupun sudah sangat kotor? Demikian juga saya perlakukan tubuh ini. Saya masukkan ke dalam mulut makanan dan minuman yang walaupun enak, tapi tidak sehat bagi saya. Makan kapan saja tanpa mengizinkan perut saya beristirahat dari kerja kerasnya. Selalu tidur larut malam sehingga tubuh saya selalu letih dan lesu. Tentu saja jawabannya tidak. Karena di 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, dia yang mencemarkan atau membinasakan tubuh ini akan dibinasakan. Jadi pertanyaannya, mengapa saya perlu dibeli kembali? Saya dibeli kembali karena saya sudah dijual di bawah kuasa dosa. Artinya untuk dibeli kembali ialah untuk dibebaskan dari tuan perbudakan saya, yaitu dosa. Kristus membeli kita kembali dengan darahnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan darah sebagai bayarannya? Darah adalah lambang kehidupan. Artinya kita dibeli kembali oleh kehidupannya Kristus. Pertanyaannya, mengapa harganya untuk membeli kita kembali adalah kehidupannya Kristus? Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Artinya Kristus membeli kita kembali dengan dirinya sendiri sebagai bayarannya. Hal ini menunjukkan bahwa harga manusia, sekalipun di dalam dosa, adalah nilai harga penciptanya. Dengan Kristus memberikan dirinya sendiri sebagai bayarannya, itulah sebabnya mengapa kita bukan pemilik kita, tetapi adalah miliknya. Kristus tidak hanya membeli manusianya, tetapi dengan dosa-dosanya dia membeli kita. Dia membeli segala-galanya kita, sehingga segala-galanya kita adalah miliknya, termasuk dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa kita bukan milik kita, tetapi adalah miliknya. Sehingga dengan kita tidak mau berikan dosa-dosa kita kepada dia, itu adalah perampokan di bagian kita. Karena Kristus sudah membeli dosa-dosa kita sepenuhnya. Kita adalah miliknya, sebagaimana dosa-dosa kita pun adalah miliknya. Sehingga upah dosa kita menjadi miliknya. Karena upah dosa adalah kematian kekal, dan setiap manusia telah berdosa, sehingga setiap manusia di bumi ini berhutang kehidupannya untuk diletakkan, dengan kata lain, mati. Bayaran hutang dosa adalah kehidupan, sehingga hutang yang dilunaskan adalah jika orang itu mati. Kematian adalah tanda bukti bahwa hutangnya sudah lunas dibayar. Dan karena Kristuslah yang membayar hutang manusia berdosa, sehingga Kristuslah yang mati menggantikan kematian kita di kayu salib, di mana yang sepatutnya kita yang mati tanpa pengharapan untuk dibangkitkan. Jadi, apa tujuan akhirnya untuk membeli kita kembali? Kita mengerti bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga untuk mempersatukan kita kembali dengan Bapa, ialah untuk menyingkirkan dosa yang memisahkan. Dengan Kristus membeli kita dengan dosa-dosa kita, lalu hutang kita yang sekarang miliknya dilunaskan di kayu salib, sehingga dosa yang tadinya memisahkan, sekarang dosa itu disingkirkan. Kematian Kristus menyingkirkan dosa yang memisahkan kita dari Bapa. Sehingga sekarang kita dipersatukan kembali dengan Bapa melalui anaknya. Jadi pertanyaannya, apa caranya untuk kita memberikan dosa-dosa kita kepada Kristus yang adalah pemiliknya? Dengan kita mengakui dosa-dosa kita dan sedih terhadap pelanggaran-pelanggaran kita yang menyebabkan anak Bapa menderita upah dosa kita,
Dan kita bertekad dengan pertolongan Tuhan untuk tidak melakukan yang bertentangan dengan kehendak-Nya, dengan tidak tertarik lagi untuk melanggar hukum-Nya, Kristus pasti akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita dan membersihkan karakter kita yang tidak memantulkan karakter-Nya, sehingga kita satu kali kelak akan menatap Bapa tanpa dibinasakan oleh kemuliaan-Nya. Dan itulah rencana Bapa dan Anak-Nya yang merencanakan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kristus janjikan bahwa dosa-dosa kita yang sudah diampuni tidak akan Dia ingat-ingat lagi. Karakter kita yang dipenuhi dengan cemar akan dibersihkan menjadi putih seperti salju. Yang penting di sini ialah untuk kita mengakui dosa-dosa kita dan memberikannya kepada pemiliknya. Walaupun Kristus sudah meletakkan kehidupannya sebagai bayaran hutang kita, itu bukan berarti bahwa kita akan diselamatkan jikalau kita tidak pernah mengakui dosa-dosa kita dan memberikan dosa-dosa kita kepada Kristus, pemiliknya. Kita akan mati di dalam dosa-dosa yang sebenarnya bukan milik kita lagi, karena kita tidak mau dipisahkan dari dosa-dosa kita yang sebenarnya bukan milik kita lagi. Kristus katakan, "Datanglah semua yang dibebani dengan beban dosa, berikanlah semua bebanmu kepadaku, dan Dia akan memberikan peristirahatan dari beban yang selama ini kita harus pikul sendiri." Jadi pilihannya, karena Kristus sudah memberikan dirinya bagi dosa-dosa kita dan juga memberikan dirinya kepada kita, pertanyaannya, apakah yang kita inginkan adalah dosa-dosa kita atau Kristus? Apakah yang kita inginkan adalah kehidupan kita atau kehidupannya Kristus? Apakah yang kita inginkan kita punya karakter atau karakternya Kristus? Apakah saya lebih menginginkan diri saya atau Kristus? Serahkanlah segala-galanya dirimu, termasuk dosa-dosamu kepadanya, dan terimalah segala-galanya Kristus untuk hidup di dalammu. Untuk menyerahkan diri kita kepadanya ialah untuk mengabdikan segala-galanya kita kepadanya. Pengabdian adalah pengakuan terus-menerus terhadap fakta bahwa kita adalah milik Tuhan dan bukan milik kita sendiri. Barang siapa mengetahui bahwa ini adalah sebuah kenyataan dan hidup dalam kenyataan bahwa kita adalah miliknya, dia mengabdikan dirinya. Semoga kita berikan segala-galanya dari kita, termasuk dosa kita, kepada Kristus yang memberikan dirinya untuk kita dan memberikan dirinya kepada kita, sehingga semua yang membuat kita terpisah dari Tuhan disingkirkan dan kita bisa dipersatukan dengan Bapa melalui Kristus. Karena dengan memberikan segalanya kepada Kristus, kita menerima Kristus. To God be the glory. Consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. Let your prayer be, "Take me, O Lord, as wholly thine. I lay all my plans at thy feet. Use me today in thy service. Abide with me, and let all my work be wrought in thee." This is a daily matter. Each morning consecrate yourself to God for that day. Surrender all your plans to Him, to be carried out or given up as His providence shall indicate. Thus day by day you may be giving your life into the hands of God, and thus your life will be molded more and more after the life of Christ.